ekonomi, Anda sendiri akan melihat kita berhasil tumbuh di kisaran seperti APBN 5% atau justru seperti yang diperkirakan oleh sensus ekonom ya Pak di Bloomberg misalnya 5,5%. Kemana nih Pak untuk GDP kita 2021? Ya, untuk 2020 memang kita masih minus ya, antara -1 sampai -3%. Tapi untuk 2021 selain faktor low base juga ada faktor dari sisi optimisme dan confidence kembali yang muncul ya. Jadi ini faktor kunci karena memang ekonomi kita itu 56%-nya digerakkan oleh sektor konsumsi. Jadi kalau konsumsi masyarakat sudah bergerak, kita berharap pertumbuhan ekonomi kita juga jadi lebih baik ya. Jadi pertumbuhan antara 4-5% itu sebenarnya suatu hal yang normal saja ya. Jadi 4-5% itu sebenarnya low base kita. Jadi kalau misalnya kita bisa berhasil di kuartal 1, kuartal 2 ini menuntaskan game changer yang pertama soal omnibus law, soal vaksin, dan disusul juga dengan lanjutannya dengan aturan turunan terkait dengan omnibus law, kita berharap di semester 2 ini bisa jauh lebih cepat lagi pertumbuhan ekonomi kita. Apalagi kalau ada sweetener lain, game changer yang ketiga tadi dari sisi komoditas ya. Jadi kalau harga komoditas kembali pulih, ini juga akan mendorong ekonomi kita ya. Jadi kalau kita perhatikan siklus boom ekonomi kita 2009 sampai 2014 itu ditentukan oleh salah satunya adalah booming di sektor komoditas. Nah, dari sektor komoditas ini bergerak dan merembes ke berbagai sektor perdagangan, sektor retail, dan juga termasuk juga properti dan seterusnya. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store untuk mendapatkan informasi dan perkembangan terkini dari berita-berita ekonomi dan bisnis.